Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para pengusaha muda. Semoga kita diberkahi selalu. Perkenalkan, saya Karyadi. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana usaha saya, yaitu pembuatan telur asin Nida. Nida itu adalah nama istri saya sebagai penghargaan pada beliau. Kita menghargai istri, insya Allah istri akan lebih menghargai kita. Kelebihan dari telur asin Nida yaitu telurnya diambil langsung dari kandang, sehingga telurnya itu fresh tiap hari. Insya Allah dalam sehari bisa menghasilkan 600 butir telur. Tetapi karena masih pemula, saya baru memproses sekitar 200 sampai 300 telur untuk asin. Yang lainnya dijual ke pengepul ya. Mari kita lihat, ini adalah kandang bebek keluarga kami. Oke, kita ikuti awal proses pembuatan telur asin dari kandangnya langsung ya. Ini awalnya mengambil telur mentah di kandang bebek. Ini tiap hari, tiap pagi ya. Ayo sahabat, sekarang kita ngambil telurnya. Asik. Ini bahagia tiap pagi ngambil telur segini ya. Ini ada area ternak bebek keluarga di sawah, tepatnya di Jambon Ngadirgo Mijen Semarang. Ini ada sekitar 600-an, sana kalau di total ada ribuan bebek. Ya, inilah telur bahan untuk pembuatan telur asin Nida, fresh dari kandang, pagi ngambil, sorenya diolah. Kita akan ngecek apakah telur ini kualitasnya baik atau enggak. Sehingga kelebihan dari kami itu, di samping fresh, telurnya berwarna orange atau merah ya. Sedangkan yang mungkin lama, stok lama itu kurang cerah. Kita cek ya. Ini kita cek, kita tuangkan ya. Fresh, warnanya merah, ini kualitas baik, siap untuk diolah menjadi telur asin Nida. Inilah kelebihan dari kami. Langkah yang kedua yaitu memilah telur yang baik dan yang kurang baik untuk diolah menjadi telur asin. Telur ini ada beberapa kelas, ada yang besar, satu kualitas A, dan juga ada yang tanggung, bisa disebut AB. Telur yang baik yaitu yang cerah, tidak ada istilahnya sentet atau retak atau pucek. Ini yang bagus ya, yang bagus bisa diolah ke telur asin. Ukuran juga besar ya. Kemudian ini yang sedang atau tanggung, ukuran AB biasanya. Terus ini ada juga yang kecil. Kalau yang kecil kayak gini biasanya tidak kita jadikan telur asin ya, dimakan atau dikasihkan tetangga sudah koh. Nah ini juga ada yang kurang baik, ada yang retak. Nah, kalau yang gini maka disortir, tidak dibuat telur asin, tapi dikonsumsi biasa buat masak mie, digoreng, atau kita bagikan ke tetangga. Dari produksi 600 telur mentah tiap hari, saya baru memproduksi untuk asin itu sekitar 200 sampai 300 telur, sehingga sisanya dijual mentah. Karena pada hakikatnya kami melayani jual mentah biasa, telur asin mentah, dan juga telur asin matang. Sehingga ini potensi bisa dikembangkan di kemudian hari.
Langkah yang ketiga yaitu mencuci telur atau membersihkan kotoran. Jadi dalam dunia pengasinan ini ada lapisannya untuk melindungi telur agar awet ya. Sehingga ini akan kita bersihkan dengan cara apa? Bahannya cukup sederhana, yaitu nanti kita rendam. Kita rendam kayak gini ya, waktunya 5-10 menit atau sesuai keinginan. Kita rendam. Selanjutnya bagaimana cara mencuci telur atau membersihkan kotoran, yaitu kita pakai kasak kawat yang biasa untuk mencuci panci atau piring. Itu kita nggak pakai zat kimia atau deterjen. Yang disiapkan ya ini direndam, kemudian ini pakai bilasan dan tempat kosong. Ini prakteknya kita lingkari pelan-pelan aja, soalnya kalau terlalu keras kadang ada telur yang bisa pecah. Selain untuk membersihkan, fungsinya adalah untuk membuka pori-pori. Nah, membuka pori-pori yang nantinya asin atau garam itu bisa meresap. Ini kita bilas, nah kayak gini. Ini hasilnya. Ya. Ini sudah dicuci dan pori-pori sudah terbuka. Ya. Oke, udah kita taruh sini. Dan proses selanjutnya mencuci terus sampai selesai. Nah ini kita tekan dan seterusnya. Langkah yang keempat yaitu membuat adonan untuk merendam telur asin. Bahan-bahannya ini pakai bata yang sudah dihaluskan. Ini memanfaatkan lingkungan sekitar. Ada batu bata yang memang sudah hancur atau dari bangunan, ya. Ini kita haluskan. Kemudian pakai abu gosok atau abu untuk pembakaran. Kemudian ini kita pakai garam krosok, kemudian air bersih. Adapun perbandingannya ini bisa sekilo batu bata, 2 kilo abu, dan ini juga sekilo. Atau untuk satu kuah ini bisa menampung 100 sampai 120 telur ya. Dengan perbandingan batu batanya sekitar 2 kilo, abunya 4 kilo, kemudian ini 3 sampai 4 kilo tergantung ya. Ini pembuatan atau takaran adonan untuk rendaman batu bata telur asin. Ya, ini yang sudah jadi. Jadi batu bata, abu, air sama garam sudah kita adon nih. Sudah kita campur nggih, menjadi seperti ini. Ini bentuk adonannya. Siap untuk merendam telur. Langkah yang kelima yaitu merendam telur ke dalam adonan. Adonan sudah kita siapkan, kita rendam. Metodenya yaitu dengan cara dicelupkan. Ini telurnya. Kita celupkan kayak gini merata. Kemudian kita tuangkan sini. Nah, seterusnya. Jadi kita metode celup sama nanti diratakan. Ada juga metode yang cukup dicelup saja selesai, tapi kita biar lebih masir nantinya nanti kita ratakan. Ini kita merendam sekitar 100 butir. Nah, setelah kayak gini, kemudian kita tutup dengan adonan. Nah, harapannya supaya lebih meresap. Ya, lebih meresap. Nanti merasa. Oke. Adapun lama rendaman ini bisa sesuai selera. Kalau pengen asin ya lebih lama. Namun biasanya 10 sampai 14 hari itu sudah rasanya masir dan gurih. Maka
Akan tapi para pelanggan kami suka yang tidak terlalu asin, sehingga kami rendam kebanyakan 10 hari. Rasanya pas, asinnya tidak keasinan dan masin dan juga gurih. Biar tidak lupa atau pengingat, kita kasih tanda ini tanggal sama jumlah. Tanggal sama jumlah kita kasih gini. Oke, kita kasihkan sini. Oke. Oke, sahabat pengusaha, yang langkah yang ke-6 yaitu membongkar adonan. Ini sudah 10 hari. Kita cek ya, di 10 hari ini ada sekitar 110-an ya, kita bongkar nih. Ini kita basahi supaya tangan kita tidak sakit, agak kering ya. Ini adonan agak merah nih ya, ini. Wow, mantap. Ya, ini sudah semedi sudah semedi di sini 10 hari. Pelan aja supaya nggak pecah. Yang kita siapkan adalah air bilasnya. Ini air bilas kita siapkan. Ya. Bilas sampai bersih. Ya, kita bilas hingga bersih. Kita taruh sini. Dan seterusnya. Oke, ini kita bongkar semua, kemudian nanti kita filter atau kita center. Oke. Apakah itu telur itu layak kita masak atau tidak. Sebelum dimasak, telur yang sudah dibongkar dari rendaman kita cek atau kita filter, kita saring pakai cahaya, pilih center atau HP. Ini saya pakai HP ya, kita center apakah kualitasnya masih baik atau tidak. Ketika masih kondisi merah kayak gini atau cerah, maka masih layak. Nah, ini kalau di center warnanya merah atau cerah gini, berarti kualitas yang baik, layak untuk kita masak. Ini telur yang kedua, kita cek juga bagus, sangat cerah merah. Ini juga, oh mantap, secerah hatimu ya, dan secerah masa depanmu. Nah, telur yang ini, nah ini walaupun cerah tapi ini retak. Nah, kalau retak ini maka tidak kita masak. Ini bisa kita olah menjadi botok. Nah, yang penting tidak hitam, maka masih layak untuk dikonsumsi. Kita biasanya dibuat botok, itu juga sangat laku untuk dijual. Ya, langkah yang ke-7 yaitu memasak telur. Saya menggunakan teknik direbus sekitar 2-3 jam. Oke, ini kita masukkan, kita nanti 2 jam lagi. Alhamdulillah, telur asinida sudah siap dikonsumsi setelah tadi dimasak 2-3 jam. Insya Allah daya tahannya kalau di luar 2 minggu, kalau di dalam kulkas bisa sebulan sampai sebulan setengah. Ini kita pak, ada yang isi 6, 10, 15, 5. Kalau ada pesanan partai besar kita tray. Dan ini akan kita kembangkan juga. Oke. Kalau ada acara-acara event-event, kita akan membuat parcel isinya telur asin nida. Kami Terus Nida melayani telur asin masak, telur asin mentah, dan juga telur biasa dengan harga yang terjangkau. Rasanya insya Allah mantap, maknyus, pas, asinnya tidak keasinan, masir, gurih, dan penuh gizi. Insya Allah dapat meningkatkan imunitas dan daya tubuh kita. Oke, nanti akan kita review bagaimana rasanya. Kita cek ya. Kita akan coba satu telur, ya, apakah memang terbukti masir, gurih, dan lezat. Kita cek ya. Oke, mantap ya. Nih, masir merah merona. Oke.
Telur asinida disukai anak-anak, remaja, dan orang tua. Berbagai kalangan usia suka telur asinida. Saya suka telur asin ini karena rasanya enak dan lezat. Demikian ulasan usaha kami telur asinida. Kami melayani pemesanan partai besar maupun kecil. Nanti bisa menghubungi nomor WA kami 085 722 479 599 atau IG telur asinida, Facebook, atau bisa melihat di YouTube. Demikian, salam wirausaha dan semoga sukses sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur asinida mantap. Oke teman-teman, saya beli telur asinida. Kita coba ya, kita buka. Nah, warnanya itu merah. Bisa dilihat di sini.